Akar rumput mimpi punya rumah. Di zaman sekarang rasanya berbenturan sama realita ekonomi gak sih? Harga rumah semakin mahal nih teman-teman. Tapi gaji kita masih segini-gini aja. Ditambah ketidakpastian dalam dunia kerja bikin nyicil rumah jadi keputusan yang harus dipikir berkali-kali. Masih masuk akal gak sih generasi kita punya rumah? Kamu wajib tahu. Kenaikan gaji nggak seberapa, tapi makin kesini harga rumah melambung tinggi. Kita bukan gagal teman-teman, kita hanya hidup di zaman yang sulit beli rumah. Saat ini harga rumah di kota besar naik lebih dari 7% tiap tahunnya. Sementara gaji kita paling naik di angka 3-4% aja teman-teman. Artinya gap antara penghasilan dan harga rumah makin melebar. Rasio harga rumah terhadap gaji nggak masuk akal. Kalau kita bicara data, malah dari BI, Bank Indonesia pernah bilang, terkait rasio harga rumah terhadap pendapatan di Jabodetabek aja menyentuh angka 8. Yang artinya lagi, ketika kita ingin punya rumah, kita membutuhkan 8 tahun gaji penuh untuk bisa beli rumah. Itu pun yang sederhana ya, gaji penuh ya, balik lagi. Bukan gaji yang udah disisihkan untuk gaya hidup maupun untuk kebutuhan hidup. Sekarang beli rumah atau sewa rumah. Jangan heran kalau generasi muda sekarang lebih memilih ngekos, ngontrak, atau masih tinggal sama orang tuanya. Kalau pilih punya rumah dengan cara KPR, kayaknya anak muda zaman sekarang pada berpikir realistis ya. Seandainya nih kita punya cicilan rumah, terus penghasilan tetap kita dipotong 40% setiap bulannya buat bayar cicilan. Nah, bagaimana dengan dana darurat, liburan, dan masa depan kita? KPR bukan sekadar keputusan finansial, tapi soal prioritas hidup. Dalam dunia kerja aja, banyak yang nggak pasti, dan harga rumah makin ajaib. Nggak heran sih, banyak milenial dan Gen Z lebih memilih fleksibilitas dibanding harus mengikat diri dari bayar cicilan selama 15-20 tahun. Teman-teman akar rumput, setuju gak? Sekarang beli rumah itu bukan lagi impian, tapi pertaruhan. Iya gak sih? Sekarang kita lagi sering mendapatkan penawaran dari bank untuk kita punya rumah. Mulai dari menawarkan bunga yang ringan, tenor yang panjang, bonus AC, bonus kulkas, pokoknya masih banyak deh. Nyicil rumah di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Pernah gak sih kita ngebayangin kalau kita ambil KPR nih yang 20 tahun dengan cicilan 3-4 jutaan per bulan. Terus 3 tahun kemudian amit-amit kita kena PHK atau pindah kerja dengan penghasilan yang berkurang. Apa itu cicilan masih bisa dibayar? Menurut OJK, sejak pandemi 2020, angka kredit macet KPR sempat naik menjadi 3,1%. Dan itu masih fluktuatif sampai saat ini. Ini bukan hanya angka statistik ya teman-teman, tapi wajah nyata resiko finansial yang dihadapi generasi muda kita zaman sekarang. Malah banyak yang akhirnya menjual rumah sebelum lunas, atau terlilit utang dari menambal cicilan setiap bulannya. Dan lebih dari itu, gaya hidup berubah cepat. Pekerjaan remote, mobilitas tinggi, hingga keinginan tinggal di pusat kota membuat anak muda enggan mengakar di satu titik saja. Rumah impian pun berubah dari hunian tetap menjadi space yang fleksibel dan sesuai siklus hidup. Semua orang ingin punya rumah, tapi tidak semua harus terburu-buru membelinya. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengupayakan untuk bagaimana kita punya rumah sesuai dengan kondisi kita. Apapun pilihannya, kita wajib berpikir yang logis. Nah, banyak anak muda kini sadar pentingnya dana darurat, investasi, cash flow yang sehat sebelum ambil keputusan buat nyicil rumah, dan lebih memilih menguatkan pondasi keuangan terlebih dahulu, seperti punya tabungan, portofolio investasi, menunggu harga rumah turun, atau menunggu upaya pemerintah untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yang paling penting, keputusan membeli rumah seharusnya bukan karena tekanan sosial, tapi karena kesiapan. Hidup ini bukan lomba siapa duluan punya rumah teman-teman, tapi siapa yang tetap bisa tidur nyenyak meski cicilan belum lunas. Punya rumah memang penting ya teman-teman, tapi jangan sampai rasanya jadi kayak budak cicilan hanya demi punya rumah. Gimana teman-teman akar rumput? Yuk berikan tanggapan di kolom komentar di bawah ini.